ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur atas kuasanya. Mari kita sama-sama mengucapkan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat keluarga kita, yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, tentu saja marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan. Kaum muslimin jemaah Masjid Nurul Jannah yang saya hormati, pada kali ini kajian kita tentang Perancis. Perancis sedang heboh sekarang. Pada tahun 80-an, tahun 80, saya kagum dengan sebuah buku yang dicetak oleh orang Perancis, karya Profesor diterjemahkan oleh Profesor Rasidi. Judulnya La Bible, La Quran, and Science Modern. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Bible, Quran, serta Sains Modern. Nah, buku itu dikarang oleh orang Perancis, namanya Maurice Bucaille. Jadi waktu itu S1, rencana skripsi saya tentang Bible, Quran, dan Sains Modern, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Bible. Tapi tidak dibolehkan oleh dekan waktu itu, Pak Ali Munir Asani namanya, tidak boleh. Kemudian dosen tafsir namanya Dr. Andes Karim Yuni almarhum juga tidak membolehkan. Kenapa tidak boleh itu jadi penelitian saya di S1? Katanya karena di IAIN waktu itu yang S1 tidak diajarkan ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Karena tidak diajarkan, jadi basic untuk menjadikan itu sebagai skripsi menurutnya tidak kuat. Akhirnya tidak jadilah itu skripsi saya. Nah, tapi yang menarik dari buku yang dicetak di Perancis itu, Bible, Quran, dan Sains Modern, dia telah mengungkapkan ilmu pengetahuan yang sangat canggih, sangat hebat di dalam Al-Quran. Saya terkejut. Kenapa? Karena selama di pesantren hanya belajar kitab-kitab kuning saja, iya kan, menghafal alfiyah, kalamuna, labzun mufid, kastaqib, wasmun wafi'un, sumahar, punyal karim. 1000 bait ya, matan alfiyah, kitab-kitab kuning lainnya selama 7 tahun. Jadi saya tidak mengenal
Kemudian saya tidak mengenal adanya sains, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan mendukung kehebatan Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Nah, buku karangan Maurice Bucaille ini didapatkan oleh Profesor Rasidi di Sorbonne, Prancis, karena beliau mengambil doktornya di sana. Profesor Rasidi ini adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Dia dapat beasiswa sekolah di Prancis. Nah, dia mendapatkan buku Bible, Quran dan Sains Modern itu didapatnya dari buku loak katanya. Dijual-jual orang di pinggir jalan. Udah loak, artinya separuh harga. Banyak di antara buku-buku tertarik dia dengan buku satu itu, dia beli. Sampai ke rumah dia pelajari, dia pun tertarik. Sampai dia pulang ke Indonesia, buku itu diterjemahkan beliau ke dalam bahasa Indonesia yang sangat cantik, yang dicetak oleh PT Bulan Bintang. Jadi orang mengambil dari skripsinya itu Bible, Quran dan Sains Modern Maurice Bucaille dalam kurung terjemahan Profesor Rasidi, PT Bulan Bintang tahun 75. Wah, 75, 76. Saya membacanya tahun 80. Nah, jadi pada minta hormat yang ditonjolkan di sana Maurice Bucaille itu seorang dokter yang selalu membedah mayat. Nah, waktu itulah dia mendapatkan informasi dari Al-Quran bahwa ada mayat di Mesir yang tenggelam selama ribuan tahun. Ya, ambillah di dalam surat Yunus ayat 10. Tolong saya. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Surat Yunus surat 10 ayat 92 kalau nggak salah, ya. Ketemu belum? Jadi ayat itu menceritakan pada hari ini, hai Fir'aun, aku selamatkan tubuhmu. Saya baru tahu dari buku Maurice Bucaille itu. Nunajjika bi badanika, badanmu diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi umat di belakangmu. Ternyata memang pada tahun 75 itu ditemukan mayat Fir'aun di Laut Merah dan jasadnya tidak dimumi tapi diselamatkan oleh Allah. Ditemukan air garam di dalam tubuhnya. Di antara banyaknya jenazah-jenazah yang dah berumur mumi-mumi ribuan tahun itu, yang ada air garam di dalam tubuhnya hanyalah satu tubuh Fir'aun. Itu namanya sebenarnya adalah Ramses II. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu nama dinasti. Dinasti Fir'aun yang disebut dengan dinasti Farao, yang namanya ada Ramses, ada macam-macam namanya. Itu Ramses II, Ramses I, Ramses II. Ramses II itulah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Maka disebutkan fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini badanmu aku selamatkan hai Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi umat di belakangmu. Gara-gara penemuan itu masuk Islamlah seorang Prancis yang ahli ilmu kedokteran, masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Kenapa? Terbukti kebenaran Al-Quran itu setelah ribuan tahun, terbukti baru pada tahun 70-an. Nah, jadi pada minta hormat, maka dia buatlah Bible, Quran dan Sains Modern. Kemudian dilihat dalam Bible tentang Nabi Musa.
dengan Fir'aun. Tidak ada disebutkan bahwa tubuh Fir'aun itu akan diselamatkan, tidak ada. Al-Quran mengatakan diselamatkan, ternyata benar. Jadi kalau begitu, kalau dibandingkan informasi dari Bible, informasi dari Al-Quran, informasi dari sains, yang paling sesuai dengan sains itu adalah Al-Quran. Sedangkan informasi dari Bible banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu yang pertama diungkapkan oleh Maurice Bucaille. Ketemu ya nih? Wah, Ustaz ketemu ya. Ada rekam sedikit. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. nah, wa inna katsiran minan nasi la ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara satu ayat itu dia masuk Islam. Namanya Maurice Bucaille. Surat Yunus atau surat 10 ayat berapa tadi? Ayat betul, ayat 92. Kemudian pada tahun 86 tahun 85 saya sudah jadi guru SMA. Tahun 86 ada murid saya yang kuliah kedokteran di Jerman, namanya Hikmawati. Lalu dia kirim gambar Fir'aun itu dari Jerman. Di sana ditulis Yunus 92. Hikmawati tadi itu murid saya yang pertama pakai jilbab. Karena waktu itu pakai jilbab itu di SMA sangat anti sekali. Nah, tapi saya masuk lokal pada waktu itu, setiap belajar agama wajib pakai jilbab. Kalau satu pakai jilbab itu pada awalnya hanya pada waktu jam belajar agama. Kalau nanti hari itu hari Jumat, saya anjurkan karena bertahap-tahap begitu ya. Sampai heboh masuk orang waktu itu ya. Mungkin Pak Hasbi pernah baca gitu ya. Guru agama SMA 4 memaksa muridnya pakai jilbab. Itu bunyinya. Padahal bukan saya paksa, saya anjurkan. Anak-anak pakai jilbab itu saya katakan, tanyalah pada mereka pakai jilbab, ada nggak Pak Hakim memaksa? Tidak. Nah, coba waktu belajar agama tutuplah aurat karena akan membuka Al-Quran seperti sekarang ini. Jadi saya setiap belajar itu buka Al-Quran, makanya hafal surat berapa ayat berapa sejak tahun 85. Sekarang tahun 2000, lah berapa tahun? 35 tahun ya. 35 tahun ngajar itu terus. Berulang-ulang tempat aja yang berbeda-beda. Hafal lah. Ayat Injilnya, ayat Qurannya, itu hafal. Kemudian tambah lagi dengan pesantren Kilat. Kami menabrak di Padang dulu, di Budi Mulia, Masjid Nurul Iman Padang. Tahun 82, 83, yang paling intensif itu tahun 90 di Padang, sehingga menumbuhkan kader-kader pula di Padang. Saya pernah jadi wartawan juga di Padang, wartawan semangat dan wartawan Senggala. Kebetulan pimpinan redaksinya abang saya, Makmur Hendrik namanya. Sekarang dia di Riau Pos. Nah, jadi oleh teman tentang Al-Quran dan sains modern ini itu dipelajari terus-menerus. Yang pertama, ayat yang paling menarik itu tentang penyelamatan tubuh Fir'aun. Tertariklah si Maurice Bucaille. Nah, tapi waktu itu belum
langsung dia bersyahadat, cuma kagum terhadap Al-Quran, belum langsung masuk Islam. Tambah lagi dengan ayat yang kedua, ayat tentang pembelahan lautan, yang sebelah asin lagi pahit, yang sebelah tawar, tidak bertemu, seperti ada batas dinding. Di mana itu? Di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu Spanyol. Gibraltar itu artinya Jabal Tariq ketika tahun 711. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Maroko ke Spanyol. Bukan Spanyol. Ya betul, Spanyol. Dan akhirnya Spanyol selama 700 tahun adalah menjadi Islam di Cordoba, di banyak lagi tempat-tempat yang lain. Sampai sekarang masih ada istananya, tidak dirobohkan, namanya Istana Alhambra. Nah, di laut itu ada tidak terjadi pemisahan antara air tawar dengan air asin. Ikannya berbeda, rasanya berbeda. Kenapa? Menurut seharusnya di laut itu sama, karena diaduk oleh gelombang. Tetapi itu walaupun diaduk oleh gelombang, tetap ada garis pembatasnya. Nah, itu dia lihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak salah itu surat 33 ya, surat Ar-Rahman ayat 19. Nah, kalau nggak salah, sudah lama tidak dibuka ayat-ayat tentang sains, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Ada juga di dalam surat 25, namanya surat Al-Furqan ayat 53. Nah, jadi kalau tidak ketemu di surat Ar-Rahman, lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Itu dinyatakan di laut itu ada airnya yang asin lagi pahit, kemudian ada pula yang tawar dan segar. Di antara kedua lautan itu ada namanya barzakhun. Barzakhun itu arti ada dinding pemisah. Ketinggian diteliti berbeda, airnya berbeda, rasanya berbeda, ikannya juga berbeda. Tidak tahu selama ini ahli sains dari barat, tak pernah meneliti itu. Baru pertama Maurice Bucaille itu mengetahui melalui Al-Quran. Jadi ketika tidak baca Al-Quran, ayat tentang penyelamatan tubuh Fir'aun, ayat tentang laut tidak berpisah, sudah hafal oleh Maurice Bucaille, datanglah mahasiswanya, Fakultas Kedokteran. Bukan mahasiswanya yang bagian kelautan, katanya aneh. Ketemu Ustaz? Sebentar 53 belum? Udah? Bentar ya, terangkan sedikit dulu. Jadi yang dari Fakultas Kelautan ini apa katanya? Profesor, selama ini orang belum ada menemukan tentang lautan yang berbeda, ada dinding pembatas. Tak ada orang yang tahu. Saya menelitinya baru. Kata mahasiswanya ini, katanya coba lihat catatanmu apa? Kamu tidak tahu bahwa umat Islam sudah tahu 15 abad yang lalu. Sudah tahu. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Ada apa dalam surat 25 ayat 53 surah Al-Furqan. Nah, akhirnya murid tadi, masa Al-Quran 15 abad yang lalu bisa menceritakan fenomena yang ada sekarang? Saya tidak percaya. Kalau ada ditemukan dalam Al-Quran, masuk Islam saya sekarang, kata muridnya itu, calon doktor. Nah, diperlihatkan ayatnya. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, muridnya juga masuk Islam. Namanya Castile, Robert Castile dari Amerika. Nah, jadi para yang terhormat, gejala-gejala sains ilmu pengetahuan dalam Al-Quran telah digali. Orang-orang yang mengaku ahli ilmu pengetahuan, ahli sains dari barat, akhirnya dia tunduk kepada kehebatan mukjizat Al-Quran dalam bidang sains. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun
وبرزخ وحجر mahjur. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, yang satu airnya tawar dari segar, yang satu lagi azbun furatun. Azbun itu artinya asin, furatun lagi pahit. Nah, keduanya ada batas pendinding. Barzakhun la yabghiyan. Dia ada dinding pembatas, tidak pernah saling melampaui. Jadi orang itu oh begitu rupanya. Jadi saya yang biasa baca kitab-kitab kuning selama 7 tahun, setelah baca itu saya terkejut, tak pernah ketemu sama saya selama 7 tahun. Ayat itu dibaca, hafal, tapi tidak tahu bahwa ada penemuan di sana. Setelah membaca buku Maurice Bucaille, barulah tahu bahwa ayat-ayat itu mempunyai makna tersendiri dengan penemuan sains modern. Nah, jadi ada 60 ayat di dalam Al-Quran berceritakan tentang laut. Ada api di bawah laut, rupanya ada gunung ya. Di bawah laut ada gunung, ada gua, dan mengeluarkan api di dalam air tadi. Lahar tadi mengeluarkan api sampai ke atas berasap. Sudah di permukaan air masih mengeluarkan api. Rahasianya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di bawah kerak samudra itu ada keras, itu bisa ditembus oleh lahar yang kuat sehingga dia naik ke permukaan menjadi gunung di tengah laut seperti Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu kan di tengah laut. Di Selat Sunda muncul tahun 1883 meletus Gunung Krakatau, membuatkan separuh dunia tertutup matahari. Tahun 1883 zaman penjajahan Belanda. Sekarang muncul lagi anak Gunung Krakatau, itu di bawah laut. Nah, rahasianya itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran, 60 ayat. Lalu ada orang membantah tentang ayat-ayat sains di dalam Al-Quran ini. Orang yang membantah itu mengatakan, itu kebetulan saja diteliti ada dua lautan tidak saling bertemu. Itu kebetulan ada api di bawah laut karena ada gunung, ada lahar di bawah yang akan keluar. Itu kebetulan. Nah, kalau kebetulan itu 1, 2, 3 bisa disebut kebetulan sama dengan sains. Sekarang bukan 1, 2, 3, 60 ayat tentang rahasia lautan disebutkan dalam Al-Quran. Apakah itu masih kebetulan? Para sains meneliti mustahil kalau itu kebetulan. Itu memang betul-betul difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meneliti tentang jasad Firaun. Nabi Muhammad tidak pernah meneliti tentang dua lautan yang berpisah, tidak saling bertemu dalam satu tempat. Dan tidak pernah Nabi Muhammad meneliti ada api di bawah laut, ada sungai di bawah laut, ada air tawar di bawah air asin. Tak pernah Nabi Muhammad meneliti. Kok tahu? Nah, kalau begitu pastilah ayat-ayat Al-Quran ini difirmankan oleh yang Maha Tahu. Akhirnya dia mengakui bahwa benar-benarlah Al-Quran itu wahyu dari Allah. Al-Quran itu bukan dikarang oleh Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, jadi boleh diterima terbukti. Nah, itu sudah dua ya, sudah dua. Yang ketiga baru tentang Bible. Bible itu berasal dari kata biblos. Biblos itu artinya buku-buku. Jadi kumpulan buku-buku suhuf-suhuf dahulu. Ada kumpulan catatan tentang Nabi Daud, nama kitabnya Mazmur atau Zabur. Nah, masih ada sekarang terjemahannya. Nah, jadi isinya itu banyak nyanyian Nabi Daud tentang keindahan-keindahan.
Nah, jadi ada catatan suhuf Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu namanya kitab Kejadian. Jadi dalam kitab Bible itu mulai dari kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Yosua sampai kepada Hakim-Hakim, jumlahnya 39 kumpulan buku sehingga dinamakan Bible. Nah, itu atau perjanjian lama. Kemudian ada perjanjian baru, itu bedanya 2000 tahun. Perjanjian baru ini mereka sebut itu berasal dari catatan tentang Nabi Isa. Jadi ada wartawan yang mencatat tentang Nabi Isa ketika dia umur 30 tahun sampai umur 33 tahun. Jadi Nabi Isa itu menjalankan misi kenabiannya hanya selama 3,5 tahun. Sedangkan dia baru lahir sampai dia berumur 30 tahun tidak ada catatannya hilang. Ada orang yang mengatakan dia itu hijrah ke India. Ada mengatakan. Ada yang mengatakan dia pergi ke suku lain selain dari suku Bani Israel. Ada suku lain, dia pergi kepada suku yang lain, itu namanya suku Samaria. Sehingga dalam ajaran Yahudi itu jangan menyebarkan agama kepada suku Samaria. Nah, ada yang mengatakan dia sampai ke India karena bukti-bukti ajarannya banyak yang mengambil dari istilah India. Umpamanya istilah Krishna. Krishna itu adalah dewa India yang mempunyai 3 oknum. Jadi ada namanya Trimurti di India. Trimurti, kesatuan 3 dewa: Brahma, Siwa, Wisnu. Nah, oleh Nasrani diambil pula kesatuan 3 Tuhan, namanya Trinitas. Kesatuan 3 Tuhan juga, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu namanya oleh dia. Allah Bapa itu Allah Subhanahu wa taala, Tinggi. Putra itu maksudnya Nabi Isa alaihissalam, Roh Kudus itu Jibril. Jibril dia dianggap oknum ketiga dari Tuhan. Awalnya Tuhannya 2. Selama beratus-ratus tahun 2. Siapa? Allah dan Ibu saja. Tuhan Ibu itu adalah Bunda Maria, Siti Maria, yang dianggap lebih mulia dari mana-mana pun manusia di dunia karena melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Nah, tapi akhirnya pada konsili Nicea 325 Masehi diputuskan Ibu tidak masuk dalam oknum Tuhan yang 3. Yang masuk itu malaikat Jibril yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, perbicaraan kembali kepada soal sains tadi. Bible, Quran, dan sains modern. Sains modern tadi sudah terungkap 2 ya. Pembatasan penemuan jasa Firaun. Kemudian ada batas di laut. Nah, sekarang tentang Bible, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat dan Zabur. Itu disebutkan bahwa hari pertama penciptaan langit dan bumi, hari pertama bumi alam semesta dalam keadaan kosong. Lalu roh melayang-layang di atas permukaan bumi. Kemudian ada gelap dan terang. Bahagian dari terang itu indah disebut dengan siang, bahagian dari yang gelap itu disebut dengan malam. Terjadilah hari yang kedua, ada malam dan siang. Kemudian barulah tercipta bumi, terciptalah tumbuh-tumbuhan. Terbalik ini. Seharusnya bagaimana? Matahari diciptakan hari ketiga. Mustahil ada tumbuh-tumbuhan di bumi kalau tidak ada matahari. Dia matahari baru ada pada hari ketiga. Mustahil adanya malam dan siang sebelum adanya matahari. Karena terjadinya malam dan siang disebabkan oleh matahari. Bahagian dari bumi yang menghadap kepada matahari disebut dengan siang. Bahagian yang membelakang terhadap bumi disebut dengan malam. Jadi bumi itu mengitari matahari dalam keadaan miring.
Nah, miring bumi ini memutari matahari pada lintasan ketiga, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Matahari berada pada lintasan ketiga. Lintasan ketiga yang ditempuh oleh bumi itu tidak pernah mengelak, persis, sehingga bisa diramalkan kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Jadi perputaran bumi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam dari kanan ke kiri, putaran bumi mengelilingi matahari dari kiri ke kanan seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Mungkin itu tawafnya bumi mengelilingi matahari. Cuma tidak mengerti kita apakah dia membaca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apakah itu dibaca kita tidak tahu. Yang jelas bumi ini juga bersikir tawaf mengelilingi matahari sebagai induknya. Nah, jadi menurut di ayat Bible itu terbalik. Bumi dulu diciptakan baru matahari. Tumbuh-tumbuhan dulu baru matahari, terbalik. Bumi ini matahari dulu baru bumi. Jadi menurut sains, ilmu pengetahuan, pertama matahari dulu. Jadi matahari itu sebelum dia menjadi matahari, matahari itu adalah bintang. Bintang terkecil di antara seluruh bintang-bintang yang ada. Itu yang terkecil itu matahari. Bintang yang lain, jutaan kali matahari besarnya. Nah, matahari itu diterpa oleh berbagai-bagai benda-benda langit, di antaranya bernama komet. Komet yang paling besar namanya komet Nemesis. 31 juta tahun satu kali dia menghadap kepada matahari karena adanya gravitasi atau daya tarik dari matahari. Seakan-akan terjadi pergumulan antara komet Nemesis dengan matahari, sehingga ada bagian dari matahari yang terlepas karena pergeseran matahari dengan komet Nemesis. Nah, bagian-bagian dari matahari yang terlepas itu yang terdekat namanya Merkurius. Panasnya 2000 derajat Celcius. 2000 derajat Celcius itu adalah 2 kali besi kerasnya akan mencair menjadi gas. Kemudian yang kedua baru Venus, 1000 derajat Celcius. Itu tingkat lelehan besi. Besi itu meleleh menjadi air, seperti tergenang seperti air dengan tekanan panas 1000 derajat Celcius. Yang ketiga baru bumi. Bumi 60 derajat Celcius tertinggi, yang terendah di bawah 0 derajat Celcius. Di manakah bumi kita ini yang tertinggi panasnya? Di Afrika. Di gurun. Gurun yang mana? Yang terdapat di Libya. Jadi ada satu gurun di Libya, orang tidak boleh melewati sana. Onta pun bisa mati karena tekanan derajat 60 derajat Celcius. Kalau tekanan Celcius itu tadi 100 derajat Celcius, itu titik didihnya air. Jadi ibu-ibu yang masak air di dapur, itu dengan tekanan derajat 100 derajat Celcius saja air sudah masak. Nah, kalau 60 derajat Celcius sudah setengah matang. Jadi orang bisa masak daging onta di tengah panas matahari. Kalau biasanya direbus itu bisa 1 jam. Itu kalau di panas itu bisa 2 jam. Masak. Nah, maka ditulis di situ danger, dilarang lewat karena panasnya sampai 60 derajat Celcius. Di tempat lain kurang dari itu. Kalau di Mekah waktu 2013 saya ke sana baru 45 derajat Celcius sampai 35. Kalau sekarang ya tidak tahu berapa. Tapi yang jelas di Mekah itu sekitar di bawah 50 derajat Celcius paling tinggi. Yang biasanya di bawah itu. Kalau di Indonesia rata-rata 29 sampai 32 derajat Celcius. Sekali-sekali musim panas pernah 40 Indonesia 40 derajat Celcius. Nah, jadi yang boleh diterapkan, itu rupanya dalam kajian ilmiah yang terkait dengan Bible itu banyak sekali yang terbalik. Jadi Maurice Bucaille menyimpulkan Al-Quran lah yang terbukti kebenaran oleh sains, sedangkan Bible tidak terbukti kebenarannya, kadang malah terbalik. Nah, jadi boleh diterapkan
yang diteliti di Prancis itu tadi. Sebelumnya saya informasikan sekarang ini heboh gitu ya di Prancis tentang pembunuhan terhadap guru yang menunjukkan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW, karikatur ditulis di sana Muhammad. Jadi murid yang membunuh gurunya itu hari itu tidak masuk kelas. Jadi dia melihat melalui video yang dikirim oleh teman yang satu kelas. Oh, ini guru kita yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Buatlah celananya cingkrang, jenggotnya panjang, gayanya yang tidak apalah, yang tidak indah sekali, dibuat sana Muhammad. Jadi murid ini tadi tersinggung, kok guruku sering sekali lah macam itu. Dia sudah punya rasa tidak enak juga dengan gurunya itu. Nah, itu dia tidak masuk kelas, maka dia tunggu di luar, akhirnya dibunuh gurunya itu. Masya Allah, murid membunuh gurunya karena menghina Nabi Muhammad SAW. Apa alasan? Setelah itu sampai ke surat kabar. Ya, surat kabar itu Charlie Hebdo kemudian dibela oleh Presiden Prancis. Presiden Prancis ini memang dia naik jadi presiden itu dari menekan arti kurang senang dengan umat Islam. Nah, yang dibela oleh Presiden Prancis tadi adalah kebebasan berekspresi. Karena moto dari kemerdekaan Prancis itu adalah liberty, kebebasan. Dia menyanjung kebebasan setinggi-tingginya, mendewa-dewakan kebebasan, bahkan mempertuhankan kebebasan. Masya Allah, disitulah lahirnya liberal itu. Liberal itu artinya ajaran serba bebas. Saking bebasnya, hal-hal yang bersifat pribadi, hal-hal yang bersifat sensitif pun digambarkan juga. Bebas dia di pantai-pantai berteman sama-sama laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bahkan bebas membawa anjing ke pantai-pantai. Nah, jadi di sana kebebasan itu luar biasa tingginya sampai menyentuh kepada hal-hal yang paling sensitif. Hal-hal yang paling sensitif tadi adalah hal-hal kesucian agama pun dianggap bebas. Menginjak Al-Quran pun boleh dengan alasan bahwa Al-Quran itu yang aslinya di Lauh Mahfuz, bahwa kitab Al-Quran itu ciptaan manusia, kertasnya dan tintanya. Itu terjadi pula di Indonesia yang tamat dari Prancis. Seorang dosen diinjaknya Al-Quran. Iya, di Indonesia diinjaknya Al-Quran. Ini bukan Al-Quran sebenarnya, ini buatan manusia yang sebenarnya di Lauh Mahfuz. Nah, jadi ada mahasiswa ketika dosen itu pergi buang air keluar, diambilnya diktat dosen tadi, diinjak-injaknya pula. Dan injak sudah kotor baru dia taruh di atas meja. Ini siapa ini yang menginjak, ada bekas sepatu nih diktat saya. Ada teman Pak di belakang. Dilindungi juga oleh kawannya. Ini tidak menghargai karya saya. Ini bertahun-tahun saya meneliti, ini hasil karya saya, diktat saya. Kok dia injak-injak? Apa jawab mahasiswa tadi? Nah, begitulah Al-Quran. Ini ayat Al-Quran yang dicatat di sana, dimuliakan, dipelajari Rasulullah. Kok diinjak-injak? Karya Anda saja yang tak dikenal dunia, hanya di lokal saja, Anda sanjung begitu tinggi. Al-Quran itu kitab suci, dipelajari orang seluruh dunia. Kenapa Anda injak-injak? Akhirnya terdiam, dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia menganut ajaran kebebasan menurut versi dia. Yang sebetulnya mengenai ajaran kebebasan itu kan Islam, tapi ajaran kebebasan yang teratur, kebebasan yang bermartabat, kebebasan yang berperi kemanusiaan dan peri ketuhanan. Kalau Prancis, kebebasan kadang-kadang melanggar hak asasi, melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan kita dihambat atau dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di sana tidak bebas bergaul dengan anjing, Bapak Ibu. Masya Allah. Tidak malu dia menenteng anjing itu ke pantai-pantai. Sampai pun anjing banyak di pantai-pantai itu berbaring bersama dengan manusia. Nanti dia pergi bicara, ini ke kamar pun bersama dengan anjing itu tadi. Sehingga setiap orang yang bawa anjing ke sana dalam kantongnya itu bawa tisu.
Kenapa? Apabila anjing tadi buang air besar, dia harus balut dengan tisu, masukkan plastik, masuk dalam tasnya. Kadang-kadang ada yang tidak bawa tisu, anjing-anjingnya di pantai dibuang kemana-mana, buang air kemana-mana, itu menjadi pekerjaan khusus bagi tim kebersihan di pantai-pantai Prancis. Begitulah kalau menganut ajaran kebebasan yang kebablasan, kebebasan yang tinggi, lebih tinggi daripada ketentuan Tuhan. Kenapa? Mereka menganut ajaran liberal, sangat bebasnya. Nah, bertemu dengan ajaran Islam, menganut ajaran kesucian, Nabi, Al-Quran, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak boleh dibuat karikaturnya, gambarnya tidak boleh. Nah, walaupun di dalam hadis disebutkan gambaran Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad itu jarinya halus, tapi jangan dibuatlah gambarnya, jari-jarinya tidak boleh. Kenapa? Itu akan menjadi berhala. Jadi gambar-gambar karikatur yang seperti itu atau patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Nabi Isa, patung yang lain-lain itu sudah menjadi berhala. Nah, makanya Nabi Muhammad tidak boleh membuat gambarnya, nanti akan diberhalakan orang atau menjadi fitnah, akan diinjak-injak orang. Itu sekarang terjadi di Eropa. Nah, jadi kepada yang terhormat, kembali kita kepada kajian kita tadi itu tentang kebebasan yang terjadi di Prancis itu tadi, karena mereka dahulu diperintah oleh raja-raja yang zalim. Mereka ingin bebas dari kezaliman itu. Kemudian ajaran-ajaran gereja yang mengikat sempit memasuk ilmu pengetahuan. Jadi ajaran bebas itu bertentangan dengan sains. Yang pertama sekali kena hukum namanya Kopernikus. Kopernikus itu mengatakan bumi ini mengelilingi matahari, bumi ini bentuknya bulat. Itu dia dapat dari Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran dikatakan bumi ini diciptakan oleh Allah seperti telur onta. Jadi bulatnya bulat lonjong. Yang lonjong itu bagian kutub utara dan kutub selatan. Jadi tidak terlalu bulat persis. Ada bagian yang datar-datarnya. Nah, tapi yang datar tadi melengkung akhirnya membentuk kebulatan. Kenapa dia bulat? Karena dia melayang di angkasa. Ketika dia melayang itu bulat merupakan kestabilan. Itu sebabnya bola seluruh dunia warnanya sifatnya bulat. Kenapa? Karena dia melayang akan stabil. Kalau dia tidak bulat, dia tidak stabil dalam perjalanannya mengelilingi mengikuti falak atau garis-garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada planet yang tidak bulat, tidak ada bintang yang tidak bulat. Kenapa? Karena dia beredar. Tapi kalau dia tidak beredar, dia tidak akan berwarna bulat. Jadi kalau batu-batu kerikil, Bapak lihat dari gunung, makin dia dekat dengan gunung dia lonjong dan tidak bulat. Makin jauh batu-batu kerikil tadi dari tempat asalnya, dia makin bulat. Kenapa? Karena dia sudah menggelinding begitu jauh. Jadi bagian-bagian yang menonjol yang tidak bulat itu akan terkikis, apalagi dibawa oleh air. Bagian-bagian yang akan terkikis. Kalau dengan bulat dia mudah akan menggelinding. Jadi kalau lihat kerikil-kerikil agak bulat daripada yang lain, itu jauh dari sumbernya. Kalau banyak lonjong, tidak banyak yang bulatnya, itu belum jauh dari sumbernya. Dari mana? Dari batu-batu pegunungan akibat letusan magma di bawah. Itulah yang menjadi batu setelah dia membeku, bersentuhan dengan udara, dia menjadi dingin. Di dalamnya masih terdapat pori-pori mengandung air. Jadi batu itu sangat berdekatan dengan air. Di pori-pori batu itu menyimpan air. Nah, jadi orang itu sangat banyak ya. Akhirnya kajian tentang sains ini memang tidak jadi saya menjadi skripsi di S1. Akhirnya di S2 saya ajukan lagi Al-Quran dan Sains, ternyata diterima. Jadilah judulnya, tesis saya di S2 judulnya Membongkar Mitos Keilmuan Barat tentang Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Dan itu sudah jadi buku bagi mahasiswa saya sekarang, saya jadikan buku wajib dibaca. Tadi mau saya bawa karena bukunya besar, nggak muat dalam saku saya, jadi tinggal saja di rumah. Nah, jadi kalau kesimpulan bahwa Al-Quranul Karim mengandung pesan sains, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Tapi ingat, ilmu-ilmu sains itu harus digandingkan dengan ayat-ayat Allah supaya Allah angkat derajat manusia. Disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan tinggikan orang yang punya sains, orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu sampai beberapa derajat. Nah, Einstein sampai mengatakan religion without science is lame. Kalau hanya agama saja, sains saja tanpa ada iman, itu seperti orang lumpuh. Sebaliknya, kalau hanya kita iman-iman saja, ilmu pengetahuan tentang alam semesta tidak kita pelajari, seakan-akan seperti orang buta. Tidak tahu kita mana arah kiblat kalau tidak belajar sains. Tidak tahu kapan masuk waktu kalau tidak belajar sains. Tidak tahu berapa pembagian harta waris seperempat, seperempat, tiga kalau tidak belajar matematika. Kalau begitu harus digandingkan antara sains dengan agama. Nah, demikian apa diminta Pak, besok kita sambung. Panjang sekali serialnya tentang ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an Karim. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita akan lanjutkan ahad depan bersama Al-Ustaz Dr. Burhani Elmesier. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, marilah kita menyampaikan kajian ahad besok. Dan yang tidak disampaikan, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk tuh Ustaz? Udah ya? Udah ya?